Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Kusada Puzzle. Dan hari ini masih melanjutkan series Ouch, Oripi's Unconventional Cheerful Hybrids, puzzle-puzzle hybrid yang dibuat oleh Oripi. Dan kita memasuki bagian hybridnya untuk Sudoku dan juga Tens. Dan ini judulnya adalah Campground dan kita akan bermain yang ukuran 4x4 terlebih dahulu. Yang menariknya di sini untuk tens kita ada beberapa perubahan ya untuk peraturannya. Jadi di puzzle ini kita nggak tahu nih untuk pohon kita akan ada di mana. Kita harus menentukan itu sendiri. Dan juga ada aspek penjumlahan juga di sini di mana petunjuk di luar grid ini nggak lagi untuk memberikan banyaknya tenda yang ada di baris satu kolom tersebut. Tapi dia memberikan jumlah total angkanya pada tenda-tenda kita nantinya di baris satu kolom tersebut. Sangat menarik banget sih. Dan juga ditemani dengan killer yang merupakan sebuah danau ya untuk tematiknya puzzle campground ini. Luar biasa sekali. Langsung saja lah kita lihat peraturannya dan seperti biasa, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan 4x4 klasik Sudoku berlaku. Jadi di puzzle ini kita harus menempatkan angka 1 sampai 4 pada setiap peta kosong sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 2x2 dia harus memuat seluruh angka tepat 1 kali atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian kita juga punya killer di mana angka di dalam danau atau sangkar di sini itu tidak boleh berulang dan harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Jadi sangkar di sini berjumlah 3 dan angkanya tidak ada atau tidak boleh berulang. Mungkin ini tidak masalah ya karena ini merupakan satu petak saja di puzzle ini. Cuman berpengaruh untuk puzzle besok. Oke, kemudian kita masuk ke tensnya di mana grid di sini akan berisi pohon dan tenda yang harus ditempatkan pada petak selain danau. Jadi kita harus menempatkan tenda dan juga pohon kita di petak-petak lainnya yang bukan merupakan petak danau. Dan pohon adalah semua petak dengan angka 1. Jadi untuk seluruh angka 1 yang ada di grid ini, itu merupakan sebuah pohon. Dan tenda bisa berisi angka apapun kecuali angka 1. Jadi untuk tenda ini bisa berisi angka apapun, tapi bukan angka 1. Karena 1 kita merupakan untuk pohon kita. Oke. Dan kemudian untuk peraturan tenda di sini adalah, untuk setiap pohon tempatkan satu tenda pada petak kosong yang bersebelahan secara ortogonal dengannya dan menjadi pasangan. Kemudian juga setiap tenda hanya bisa dan harus dipasangkan untuk satu pohon. Jadi untuk angka 1 berarti ya di sini yang merupakan sebuah pohon. Itu harus ada sebuah tenda pada petak-petak yang bersebelahan dengannya. Jadi antara dia memiliki tenda di sini secara horizontal kiri kanannya atau memiliki sebuah tenda pada atas bawahnya. Dan itu akan menjadi pasangan pohon dan tenda. Jadi kita intinya adalah harus memasangkan sebuah pohon dan tenda ini sehingga menjadi sebuah pasangan pohon dan tenda yang unik gitu. Dan tidak masalah jika sebuah pohon itu menyentuh lebih dari satu tenda ya. Tapi di sini kita harus memastikan bahwa pohon dan tenda tersebut akan menjadi unik gitu. Jadi tenda di sini tidak bisa dipasangkan lagi dengan pohon di sini. Dia harus dipasangkan dengan pohon yang berbeda. Dan nantinya itu bakal menjadi sebuah pasangan pohon tenda kita nantinya. Jadi bakal ada beberapa pasangan pohon tenda yang unik. Semoga jelas ya untuk peraturan tadi dan juga untuk tambahannya di sini juga kita tidak boleh menempatkan sebuah tenda yang bersentuhan secara ortogonal ataupun diagonal dengan tenda lainnya. Jadi untuk setiap tenda di sini, kalau ini merupakan sebuah tenda, itu tidak boleh bersentuhan dengan tenda lainnya secara ortogonal atau secara diagonal. Jadi seluruh petak ini nantinya kita bisa lakukan eliminasi bahwa itu tidak bisa memiliki tenda lagi atau dia akan bersentuhan secara vertikal, horizontal, atau secara diagonal. Oke. Kemudian peraturan yang terakhir di sini, petunjuk di luar grid menunjukkan jumlah ten petunjuk di luar grid menunjukkan jumlah total angka pada petak tenda yang terdapat pada baris atau kolom tersebut. Jadi nantinya jumlah tenda yang ada di kolom ini itu angkanya harus memiliki jumlahnya 6. Tenda yang ada di baris ini angkanya harus berjumlah 5 nantinya. Oke, itu adalah semua peraturan untuk puzzle hari ini dan mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, ini agak panjang ya, cuman kita sudah mempelajari kemarin untuk tense kita, jadi seharusnya bisa lebih mudah ya untuk dimengerti untuk peraturannya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita punya sebuah pohon yang harus kita pasang ya. Dan pohon kita adalah angka 1. Oke. Dan ya ini karena berjumlah 3 angkanya dan hanya satu petak saja, ini harus 3 sekarang. Itu mudahnya ya untuk memulai puzzle ini. Pohon kita adalah angka 1 ya menariknya. Dan dia harus bersebelahan dengan sebuah tenda. Hmm. Um,
Gimana sih caranya kita untuk mendapatkan sebuah tenda? Iya, kalau misalkan kita tahu tadi tenda kita tidak boleh bersentuhan secara ortogonal dan secara diagonal ya. Dan harusnya kita bisa lakukan eliminasi nggak sih langsung di seluruh petak ini nggak bakal pernah bisa berisi tenda lagi. Coba. Kalau misalkan ini berisi tenda, sekarang seluruh petak ini tidak bisa berisi tenda lagi. Dan sekarang gimana caranya kita menempatkan tenda-tenda yang tersisa? Karena kan di puzzle ini bakal ada 4 angka satu. Dan angka satu tersebut merupakan sebuah pohon kan ya tadi. Berarti kita bakal menempatkan tepat 4 tenda ya. Kan bakal ada 4 pohon, berarti kita harus menempatkan 4 tenda untuk memiliki pasangan dengan pohon tersebut. Jadi kita harus menempatkan totalnya 4 tenda di puzzle ini. Kalau ini merupakan sebuah tenda, sekarang ya di box ini, bentar. Tadi saya mikir kalau misalkan sebuah tenda itu harus berisi angka yang sama ya. Cuman hmm, kayaknya nggak ada masalah ya. Tadi tadi saya mikir kalau misalkan sebuah tenda itu harus berisi angka yang sama, jadi kita harus menempatkannya masing-masing di setiap baris atau kolom atau box. Karena kan kita nggak bisa berulang angkanya pada baris, kolom, dan boxnya. Tapi di sini kan tenda nggak ada masalah ya, dia harus berisi angka apapun. Yang bermasalah untuk angka satu kita nanti untuk pohonnya. Hmm. Tapi pohon nggak ada masalah kalau dia bersebelahan secara ortogonal atau diagonal. Jadi hmm, mungkin bukan di situ kali ya lanjutannya. Oke. Oke, kita punya permasalahan kalau ini bukan merupakan sebuah tenda nggak sih? Di baris ini tendanya akan berjumlah 5 ya. Dan 5 itu nggak mungkin dong kita mendapatkan hanya satu tenda saja di barisnya. Karena kita hanya menggunakan angka 1 sampai 4. Kita harus mendapatkan minimal 2 tenda yang berjumlah 5 angkanya. Nggak bisa lebih dari 2 sih. Kalau ada 3 tenda di baris ini, menariknya kalau ada 3 tenda di baris ini, itu akan selalu bersentuhan ya. Secara ortogonal pasti salah satunya. Jadi kalau misalkan ini bukan sebuah tenda, kita menempatkan 3 tenda tadi di sini, ini akan bersentuhan. Jadi dimanapun yang bukan petak merupakan tenda, akan membuat sebuah petak. Salah satu dari 3 tenda tersebut pasti akan bersentuhan secara ortogonal lah intinya. Itu kan nggak mungkin. Jadi kita nggak bisa menempatkan 3 tenda pada suatu baris. Sama juga di kolom ini ya. Kita hanya bisa menempatkan maksimal 2. Karena ya di sini kan kalau misalkan dua-duanya tenda itu akan bersentuhan. Jadi maksimal satu juga di dua petak ini. Jadi kita hanya maksimal 2. Tapi penjumlahan 5 tadi harus minimal 2 angka ya, nggak bisa satu angka saja. Di kolom ini juga minimal menjumlahkan 2 angka. Berarti bakal ada 2 tenda di kolom ini, bakal ada 2 tenda di baris ini. Tapi kalau kita menempatkan tenda di sini, itu bakal terjadi permasalahan ya. Enggak, tadi maksudnya adalah kalau ini bukan merupakan sebuah tenda. Kalau ini bukan merupakan sebuah tenda, di baris ini maksimal satu di sini, maka kita harus tempatkan satu di sini. Di kolom ini bakal ada 2 tenda, maksimal satu, maka kita harus tempatkan di sini. Dan ini akan bersentuhan secara diagonal di sini untuk tendanya. Itu nggak mungkin. Jadi, ini adalah sebuah tenda kita. Oke, dan kalau ini tenda, petak-petak lainnya itu bukan merupakan sebuah tenda. Mungkin saya tanyakan warna abu-abu aja kali ya, karena kita nggak tahu untuk pohonnya bakal ada di mana di sini. Dan di baris ini berarti kita harus menempatkan satu tenda lagi, karena tadi harus minimal 2, maka harus di sini. Dan kolom ini butuh 2 tenda, dan hanya bisa di sini dan di sini sekarang. Ini bukan merupakan tanda lagi, ini bukan merupakan tanda lagi atau bersentuhan dengan tenda di sini. Dan ya, kita butuh menempatkan 4 tenda tadi ya totalnya. Kita sudah punya 1, 2, 3, dan petak di danau ini tidak boleh berisi tenda atau pohon. Maka sisanya harus di sini. Nice. Oke, jadi kita sudah punya 4 tenda ya. Hmm. Oh, menarik ya. Dan intinya adalah tenda di sini tidak boleh berisi angka satu. Karena tadi kita tahu tenda harus berisi angka apapun, tapi bukan merupakan angka satu. Jadi harusnya penjumlahan di sini lumayan menarik ya. Karena dua angka di sini nggak mungkin 1 tambah 4 lagi, maka harus 2 tambah 3. Dan dua angka di sini sekarang hanya bisa 2 tambah 4. Nggak mungkin 3 tambah 3. Nice. Jadi ini harus 2, 4. Dan ini harus 2, 3 di sini. Oke. Box ini butuh 4 dan 1. Bisa kita selesaikan. Kolom ini butuh angka 3. 3 di box ini hanya bisa di sini sekarang. Dan baris ini butuh angka 1. Dan satu kita adalah tenda ya tadi ya. Dia dan 1 nggak mungkin ada di sini karena ini merupakan sebuah
tenda. Satu kita adalah sebuah pohon. Jadi satu hanya bisa di sini di boxnya, nggak mungkin sini juga. Jadi ini adalah pohon kita untuk satunya. Dan gimana caranya kita memasangkan untuk pohon dan tenda di sini. Ya satu di sini nggak bisa berpasangan dengan tenda lainnya kecuali dengan dua di sini. Dan satu di sini sekarang nggak bisa berpasangan dengan tenda di sini, makanya bisa berpasangan dengan satu tiga di sini. Satu di sini hanya bisa berpasangan dengan tenda di sini. Dan satu yang terakhir di box ini harus di sini dan berpasangan dengan tenda di sini. Nice, jadi tinggal sudoku saja. Box ini butuh 2, box ini butuh 4 dan 2, bisa kita selesaikan. Dan yang terakhir adalah 2 dan 4. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk campground 4x4. Menarik banget ya puzzle-nya di sini. Kita harus memikirkan bagaimana caranya kita menempatkan sebuah tenda dan sebuah pohon kita yang valid, tapi juga memikirkan bagaimana interaksinya dari segi penjumlahannya ya. Petunjuk di luar grid, dan juga mungkin nantinya bakal ada interaksi dengan killer di sini nanti. Menarik banget sih, dan mungkin saya bisa melihat sih ya, ini kenapa merupakan salah satu genre yang bakal menjadi paling sulit nanti untuk Sudoku besok. Semoga aja saya bisa nyelesain puzzle-nya. Puzzle yang sangat keren dan sangat seru sekali untuk bermain puzzle hari ini. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.